sih? Iya, kamu banyak masalah kan? Kenapa sih? Gini, aku tahu sih kamu banyak sekali masalah yang ada di dalam hidup kamu. Tapi please sih, hilangin kebiasaan overthinking. Itu tuh gak baik buat kesehatan kamu, tuh benar-benar gak baik. Ngerti kan? Iyalah gak baik kalau misalnya kamu terlalu overthinking. Apalagi sampai gak bisa tidur kayak sekarang. Aduh, kebiasaan kamu tuh. Oke. Pokoknya kamu itu gak boleh overthinking, oke? Mulai sekarang kurangin overthinking. Iya, aku tahu untuk mengalihkan pikiran itu susah banget. I know. I totally understand about your feeling. Oke, sekarang ini kamu ini benar-benar butuh istirahat. Oke, I will help you untuk mengalihkan pikiran kamu. Oh, gimana kalau misalnya aku bacain kamu cerita dongeng? I think it's gonna be fun, right? Ya, kayak semacam sekalian kayak nostalgia gitu. Kayak pas waktu masih kecil kan suka dibacain dongeng. Dan I think it's gonna be works on you. Udah, pokoknya kamu rebahan aja ya, kamu tidur. Aku akan bacain kamu cerita dongeng. I think I have my favorite book here. Oh wait, aku akan ambil dulu bukunya sebentar. Oke, so ini adalah buku cerita favorit aku. Judulnya The Blaze Bakery. Ini tuh trilogy, ada 3, dan aku punya semua 3-tiganya. Jadi ini tuh ceritanya. Ada seorang anak yang bernama Rosemary Bliss. Dia itu anak dari keluarga Bliss. Keluarga Bliss ini tuh punya bisnis kayak toko roti gitu. Tapi lama-kelamaan Rosemary ini curiga sama orang tuanya, yang kayaknya tuh orang tuanya nyembunyiin sesuatu. Sesuatu seperti ada sihir di setiap resep yang mereka gunakan untuk membuat kue-kue yang mereka jual. Gitu ceritanya. And it's really a good book to read. Ini lumayan tebal, jadi aku gak akan bacain ini sampai selesai. Aku akan bacain ini sampai kamu tertidur aja ya. Alright, okay.
raksasanya dengan tepung, gula coklat, telur, pala, dan kuapan seekor musang yang telah dikumpulkan oleh Albert dengan susah payah. Kenapa pakai kuapan musang? Aneh banget gak sih resepnya? Dan Albert ini merupakan istri dari Purdy, suami dari Purdy, berarti ayahnya Rosemary Bliss. Oke, next kita lanjut ya. Mr. Rook pun tak pernah lagi berjalan dalam tidur. Ajaib ya. Oke, ini ada kejadian yang lain lagi di Calamity Falls. Ketika Mr. Wordsworth yang berbadan besar terjebak di dasar sumur dan petugas pemadam kebakaran tak bisa menarik tubuhnya keluar, Albert, suaminya Purdy, yang berarti ayahnya Rosemary Bliss, Albert menjerat ekor awan dalam salah satu toples biru yang oleh Purdy kemudian dipanggang menjadi makaron putih mengembang. Tak terpikirkan, tak pernah terpikirkan olehku, ini saat yang tepat untuk makan kue. Mrs. Bliss, seru Mr. Wordsworth ketika mereka menurunkan sebuah kotak. Tetapi kue ini sangat lezat. Pria itu menelan 2 lusin makaron. Kemudian dengan mudahnya dia memanjat keluar dari sumur. Dia nyaris melayang. Kejadian yang lainnya yaitu ketika Mrs. Frizzle adalah pensiunan penyanyi opera, menyadari bahwa suaranya terlalu serak untuk latihan akhir pementasan Oklahoma di gedung Calamity Falls Playhouse. Purdy membuatkan kue jahe menyanyi bagi wanita itu. Rose pun pergi ke pasar untuk membeli akar jahe, dan Albert pun pergi mengumpulkan nyanyian burung bulbul di Jerman. Albert biasanya tidak keberatan dengan petualangan menantang mengumpulkan bahan-bahan sihir seperti ini, kecuali saat dia harus mengumpulkan sengatan lebah. Dia selalu membawa pulang bahan sedikit lebih banyak, dan bahan-bahan tersebut dilabeli dengan teliti, disimpan dalam toples-toples besar berwarna biru, dan disembunyikan di dapur Follow Your Bliss yang tak akan pernah ditemukan siapapun kecuali oleh seseorang yang tahu di mana tempat itu berada. Biasanya Rose yang disuruh mencari bahan-bahan yang biasa dan tidak begitu berbahaya, seperti telur, tepung, susu, dan kacang. Berbagai situasi darurat yang pernah ditangani Rose hanyalah yang disebabkan oleh adik perempuannya yang berusia 3 tahun. Pada tanggal 13 Juli pagi, kamu masih stay kan? Oke. Oke, aku lanjutin untuk baca ceritanya ya. Pada tanggal 13 Juli pagi, Rose terbangun mendengar kelontang mangkuk-mangkuk logam di lantai ubin dapur keluarganya. Suaranya luar biasa keras, menggema sampai membuat bulu kuduk berdiri tegak. Rose hanya bisa mendesak keras. "Rose," teriak ibunya, "bisa kau turun ke dapur?" Rose memaksa diri bangkit dari tempat tidur, lalu terhuyung-huyung menuruni tangga kayu, masih memakai baju tidur dan celana pendek flannelnya. Dapur rumah keluarga Bliss juga merupakan dapur Follow Your Bliss Bakery yang dikelola orang tuanya Rose dari ruang depan yang cerah dan menghadap ke jalanan ramai di Calamity Falls. Jika sebagian besar keluarga memiliki sofa dan layar televisi, keluarga Bliss memiliki meja panjang berisi kue-kue, mesin kasir, dan beberapa bilik dan bangku untuk para pelanggan. Purdy Bliss berdiri di tengah dapur, di antara mangkuk-mangkuk logam yang berserakan, gunungan kecil tepung, sebuah karung gula yang terguling, dan sejumlah kuning telur.
masih terlalu kecil untuk memahami rasa bersalah atas apapun yang lebih dari semenit. Purdy melayangkan tangannya ke udara dan tertawa. Untungnya dia sangat manis. Dengan ngeri Rose melihat kekacauan di lantai. Boleh ku bantu membersihkannya? Tidak usah, tidak usah. Biar ayahmu saja. Tapi, sahut Purdy, memberi Rose daftar yang dituliskan di balik sebuah amplop. Kau bisa pergi